kita saat ini punya smelter itu di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Oke. Nah, smelter kita itu sekitar saat ini beroperasi di sekitar kapasitasnya itu 275.000 dan is still the biggest one in Indonesia. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Tambang. Nah, podcast ini adalah rangkaian dari podcast seriesnya Cuap-Cuap Cuan. Kali ini bersama dengan saya, Shania Latas, dan kita akan mengupas terkait dengan topik seputar industri tambang yang penuh tantangan dan juga peluang dengan narasumber yang ahli dan juga cerita inspiratif dari beliau. Nah, langsung saja ini kita bahas ya dengan Ibu Melati Sarnita, yang merupakan Business Development Director dari PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Halo Ibu Melati, apa kabar? Halo Sania, kabar baik. Halo Sobat Cuan. Halo Sobat Cuan. Oke, ini kan sebetulnya lagi gencar-gencarnya nih Ibu, hilirisasi begitu ya. Salah satunya adalah nikel dan juga biji bauksit yang nanti kan akan produknya menjadi aluminium. Sebetulnya Bu Melati, apa sih yang membuat aluminium ini menjadi material yang penting bagi industri saat ini? Jadi memang aluminium itu fungsinya banyak sekali dalam kehidupan kita. Kita punya aluminium di mobil, kita punya aluminium di peralatan rumah tangga. Kemudian kita bahkan komputer juga kita punya sebenarnya kayak frame dan lain-lain. Kemudian juga banyak aluminium sekarang itu di pembangkit tenaga surya untuk frame-nya. Kemudian juga untuk rumah. Jadi kayak di Indonesia saat ini gitu. Pemakaian aluminium terbesar itu di konstruksi sekitar 75%. Oke. Kemudian di otomotif sekitar 12%. Kemudian sisanya untuk rumah tangga dan lain-lain itu sisa. Jadi emang penting sekali ya kalau dari lihat kehidupan kita sekarang. Iya, penting sekali sih bagi kehidupan manusia begitu ya. Ini di otomotif ada Indonesia paling besar tadi, juga di yang lainnya konstruksi juga paling besar tadi ya, konstruksi. Terus kalau make up ini ada nggak sih Bu aluminium? Kalau di makeup itu sebenarnya alumina ya. Jadi kalau alumina itu sebenarnya bahan dasar untuk bikin aluminium. Jadi dari bauksit itu kemudian kita olah akhirnya jadi alumina. Kemudian alumina ini, nah ini yang biasa dipakai, ada yang untuk kosmetik, kemudian juga untuk air, bahkan untuk air itu juga dipakai alumina. Kemudian alumina itu nanti kita lebur jadi aluminium. Oke. Jadi emang hilirisasinya dari situ, dari biji bauksitnya. Biji bauksit ini kita olah. Jadi salah contohnya tuh proyek kita yang sekarang di Mempawah ya. Itu sebenarnya pengolahan untuk biji bauksit menjadi alumina. Oke. Kemudian alumina itu nanti akan dijadikan aluminium di smelter aluminium. Jadi kalau kita bicara Inalum hari ini, Indonesia Asahan Aluminium, kita saat ini punya smelter itu di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Oke. Nah, smelter kita itu sekitar saat ini beroperasi di sekitar kapasitasnya itu 275.000 dan is still the biggest one in Indonesia. Wow. Jadi ya mudah-mudahan dengan metode seperti ini, hilirisasi ini akan memberikan manfaat sangat banyak untuk masyarakat. Oke, jadi Inalum sekarang punya 2 smelter begitu ya untuk alumina dan aluminium begitu ya? Sebenarnya saya nggak bilang kalau pakem metalurgisnya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk alumina itu kita bilangnya refinery. Oke. Jadi kemudian smelter itu untuk peleburannya. Jadi untuk pengolahannya kita bilang refinery. Jadi kayak Esgar itu sebenarnya smelter grade alumina refinery. Oke. Jadi sebenarnya dia itu refining. Jadi refinery alumina. Kemudian ada lagi smelter untuk aluminiumnya, peleburannya yang kita namakan smelter. Oke, jadi refining dan juga untuk peleburannya tadi ya. Yes. Nah, tapi apa sih Bu yang menarik bagi Anda nih untuk berkarir di industri aluminium dan juga bagaimana Anda memulai karir di PT Inalum? Ini panjang story. Aslinya saya itu lulusan metalurgi UI. Jadi I used to be a metallurgist. Used to be. Tapi sekarang sih balik lagi kayaknya. Oke. Jadi saya sempat lulus dari metalurgi itu, kemudian saya kerja di oil and gas hampir 22 tahun. Kemudian saya akhirnya masuk ke BUMN, itu salah satu anak perusahaan PGN LNG itu di tahun 2017. Nah kemudian itu mulainya dari situ. Kemudian dari PGN PGN LNG saya pindah ke Krakatau Steel dulu. Oke. Nah baru 1,5 tahun lah saya di Inalum. Saya baru mulai di Inalum itu Juni 2023. Jadi kalau ditanya kenapa masuk Inalum, mungkin penugasan kali ya. Oke.
Berarti cukup lama juga ya kecemplung di dunia pertambangan gitu ya Sobat Cuan ya. Tapi sebetulnya apa nih momen-momen yang paling penting ataupun menarik yang membentuk diri Anda sampai saat ini? I think every moment is always phase of development ya buat saya. Oh, deep. Yes. Jadi kan aslinya saya engineer. Saya sempat tahun 2009 sampai 2005 saya di engineering, more to my background. Kemudian 2005 itu saya shifting ke commercial. Jadi sejak itu saya lebih di commercial sampai sekarang ya commercial and BD. Jadi I think every moment in your life is always giving you a good thing sebenarnya kalau in positive way ya. Jadi kalau ditanya yang momen paling penting, I actually cannot define it. Oke. Tapi yang paling challenging ini di engineering, di pertambangannya atau sekarang di business development? Karena kita tahu kan dua sektor yang sangat berbeda gitu ya. Pasti kan gak gampang nih untuk gimana ya deep dive ke dua sektor yang berbeda ini. Gimana sih awalnya Bu? Transisinya gimana? Jadi sebenarnya dibilang they're totally different. Masing-masing pekerjaan itu, skop pekerjaan itu kan punya background yang berbeda, kebutuhan skill yang berbeda ya terutama ya. Tapi begitu kita pindah ke commercial atau business development, your engineering background is always giving you a better hands sih. Karena kan lebih gampang lah pola pikirnya sih. Pola pikirnya sudah kebentuk ketika dia punya sisi engineering, kemudian sisi bisnisnya dia bisa tambahin lagi gitu. Kalau di engineering dulu kita pakemnya more to deal with the equipment, to deal with teknologi dan lain-lain gitu. Tapi ketika kita di commercial atau BD, kita deal with the business, deal with people. Karena kan dealing sama customer dan lain-lain, kemudian stakeholders. Lebih menantang yang mana? I think because I start to move commercial for so long, ya pasti lebih menantang commercial dan BD ya. Oke, bukan justru yang di pertambangannya gitu ya? That's the different perspective for everyone ya. Oke. Ya kan tergantung personality juga. I see. Kalau orang-orang yang memang lebih introvert mungkin di mining akan lebih nantang ya. Tapi kalau orang-orang yang extrovert pasti commercial and BD itu pasti heaven lah. Oke. Kalau gitu, Bu Melati, apa pengalaman yang paling berharga yang Anda dapatkan selama menjabat di PT Inalum ini? Yang bisa Anda bagikan nih ke Sobat Cuan? Yang paling berharga. Jadi sebenarnya waktu saya masuk ke Inalum itu udah mature bisnisnya. Tapi bagaimana kita merubah shifting mindset bisnis tadi untuk bisa growing gitu. Jadi kan Inalum sendiri udah 48 tahun ya. Jadi ketika kita mastiin growth-nya gimana gitu. Karena kan pabriknya segitu-segitu aja. Jadi but we need to grow. Karena kalau perusahaan yang tidak grow itu lama-lama gak sehat kan. Nah yang kita lakukan pertama kali tuh yang menantang ya buat saya tuh ketika kita shifting model komersialisasinya. Jadi ketika kita melakukan dulunya kita production driven, sekarang kita market driven, itu kita changing kan cara kita berjualan, cara kita forecasting, cara kita belanja, cara kita produksi. Nah itu we change it menuju ke arah market driven. Jadi kita hanya memproduksi untuk produk-produk yang memang dibutuhkan oleh market. Sehingga demikian inventory kita turun, biaya kita turun gitu. Nah itu mungkin bagian I think for the last 1.5 years itu bagian yang paling challenging of course. Cuman dari sisi BD-nya juga lagi bikin proyek baru kan. That's very challenging karena kan kita build a new from scratch ya. Putting everything dulu, taruh plan-nya dulu, kemudian bisnisnya, kemudian juga community-nya dan lain-lain. Is a big ini sih. Wow, tapi mungkin kalau saya boleh tanya nih, butuh berapa lama sih Anda tadi kan udah switch sector gitu ya, dari engineering ke BD dan sekarang jadi leader nih di BD dan juga tadi ada switching projects-nya kan ke market driven gitu. Butuh berapa lama untuk mencapai semua ini? Di Inalum mungkin karena udah mature jadi quite fast sih. Jadi kita starting menuju market driven itu di Q4 2023 ya, full implementation. Baru sekali ya. Sekarang itu hasilnya udah kelihatan. Kita bisa grow 38% di penjualan. Wow, 38%. Yes. Per tahun kemarin? Per 24 ini. Semester 1 compare to semester 1 tahun lalu itu growth-nya
38% Wow. penjualannya. Oke. Kalau gitu, Bu Melati, saya penasaran, bagaimana sih Anda menentukan strategi bisnisnya untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan di pasar aluminium? Kalau dari saya sendiri tuh sebagai BD Director ya, pasti yang pertama saya lihat dulu apa sih yang saya punya hari ini. Karena kita harus mengenali dulu senjata kita apa ya, what we have. Nah, dari apa yang saya punya hari ini, saya punya smelter ukurannya 275 untuk dapetin certain profitability yang kita coba capai gitu. How to do that? Pasti kita ngenalin dulu. Nah, karena saya udah punya smelter, masalah utama saya ternyata adalah supply chains and logistic selain operasi ya. Karena mostly kayak alumina, tadinya kita beli semua kan, mostly malah import. Makanya kita bikin alumina refinery karena selama ini kita beli aluminanya itu import mostly. Nah, ketika kita memperbaiki supply chains-nya, kita bisa mengenali model cost structure-nya kan. Dari cost structure-nya itu kita bisa tahu gitu, efisiensinya sampai di mana sih. Itu untuk existing. That's all you can do. Kalau udah existing facilities, all you can do pasti bagaimana kita bisa membuat existing fasilitasnya very efficient sehingga dia bisa compete dengan fasilitas-fasilitas lain, termasuk fasilitas-fasilitas baru yang dibikin oleh kompetitor kan gitu. Nah, kemudian untuk growth-nya, saat ini kita untuk growth-nya sendiri, planning kita adalah dengan menambah kapasitas. Jadi tadinya kita punya 275, rencananya mau kita optimize sehingga dia bisa jadi 300.000 per tahun. Kemudian nanti kita akan meng-add our second smelter, itu sekitar 600.000 per tahun. Akhirnya target kita sendiri dalam 5 tahun kita punya 900.000 ton aluminium produk per tahun. Wow, 900.000 ton aluminium produk per tahun dengan 2 smelter yang nantinya akan berjalan bersamaan gitu ya operasinya. Yes. Tapi Anda memandangnya bagaimana sih tren permintaan aluminium Indonesia di pasar domestik dan juga global? Kalau dalam perkiraan kami dalam 30 tahun ya, kebetulan kita lagi juga persiapan perhitungan ekonomik dari smelter kita yang kedua, itu kalau dari demand-nya sendiri naik bisa sampai 600% dalam 30 tahun. Wow. Kemudian global juga kita lihat indikasi kenaikannya. Jadi beberapa analis selalu memberikan forecast. Most of the analis kasih kita forecast itu demand-nya growth-nya signifikan. Kemudian juga masalah di aluminium smelter itu, setiap aluminium smelter itu memerlukan tenaga listrik yang besar. Nah, ini nggak gampang buat smelter-smelter dunia untuk bisa create itu, terutama di negara-negara Eropa, Amerika. Karena kan pasti sumber listriknya terbatas gitu. Nah, kebetulan kita di Indonesia ya, kita mungkin bisa create more gitu. Karena emang intensitas energi kita masih bisa kita tingkatkan lagi. Oke, tapi balik lagi sedikit, tadi kan Anda sempat sampaikan bahwa kita kebutuhan aluminium itu paling banyak di sektor konstruksi dan juga transportasi. Nah, sektor industri ini bagaimana sih diposisikan oleh Inalumnya untuk mungkin membagikan produksinya begitu? Seperti apa? Jadi basically saat ini di market Indonesia itu untuk aluminium primary. Jadi kebetulan kami itu sebenarnya di midstream. Kita produksi primary berupa ingot, billet, dan alloy batangan. Nah, ini kemudian dijadikan oleh bahan baku oleh industri hilir. Nah, kalau dari sisi kita saat ini, kondisi pasar saat ini 75% dari pemakaian Indonesia itu ada di konstruksi. Jadi mulai rumah, frame untuk solar PV, kemudian juga untuk pemakaian lain-lain ya. Tapi mostly itu dikonstruksi sekitar 75%. Termasuk bangun interior dan lain-lain gitu. Kemudian 12% itu ada di otomotif. Kalau untuk pemakaian lainnya itu banyak pemakaiannya, ada yang untuk energi dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ya pasti arahnya karena kita masih negara membangun ya, pasti kita akan tetap fokus untuk bagaimana bisa menciptakan bahkan mengembangkan yang 75% tadi pasti infrastruktur. Dan kita kalau melihat program Pak Prabowo yang baru kan kelihatan ya. Diharapkan growing ekonomi 8%, kemudian hilirisasi akan terus dilanjutkan dan lain-lain. I believe that can works for us too untuk semua rangkaian planning kita secara jangka medium maupun jangka panjang. Oke. Nah, sambil tadi nih menilik tadi program Prabowo kan untuk pertumbuhan ekonomi 8% dan juga penyerapan tenaga kerja yang
begitu signifikan begitu ya untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Nah, menurut Ibu Melati sendiri dengan nanti kehadiran smelter kedua, berapa sih penyerapan tenaga kerja oleh PT Inalum? Kita pernah ada studi dengan Universitas Indonesia ketika kita persiapan untuk menghitung dalam 5 tahun growth-nya Inalum untuk memiliki 900.000 ton aluminium produk, kemudian 2 juta ton alumina. Jadi 900.000 ton aluminium. Jadi ada smelter yang pertama dan yang kedua. Kemudian saat ini kan kita punya fase pertama itu 1 juta. Rencananya kita akan tambahkan 1 juta lagi. Jadi dalam 5 tahun itu kita punya 2 juta alumina. Itu job creation-nya itu sekitar 95.000. 95.000 job creation. Wow, oke. Nah sekarang tips buat para perempuan yang ingin bekerja di tempat yang didominasi laki-laki seperti PT Inalum. Mungkin bukan PT Inalum saja, cuman untuk dunia sendiri, BD dan juga pertambangan ini kan sangat male-dominated environment gitu ya. Gimana Bu Melati? Yes. Welcome to the men's world. Tapi buat saya sendiri, what I believe, pertama, be yourself. Oke. You have to have your own personal branding. Itu mutlak. Nggak bisa cuma jadi follower. Kemudian yang kedua, confident ya. Karena kalau kita nggak confident, kita tidak belajar untuk raise your voice kalau misalnya atau di meeting, ngobrol, trying to contribute more. Kadang-kadang perempuan itu suka kalau di meeting ya contohnya gitu, doesn't want to contribute. Padahal kan itu sebenarnya adalah bagaimana cara membuat mereka stand out in the crowd kan. Jadi perempuan tuh nggak enaknya cuma satu sih. Untuk sampai posisi yang sama dengan laki-laki kita itu effortnya harus 3 kali lipat. Terutama di mining ya dan manufacturer. Karena memang perempuannya sedikit. Jadi harus percaya diri. Have your own personal branding. And professionalism. Do the works. Jadi kadang-kadang we put the glass ceiling ourselves. Jadi kita kadang-kadang perempuan itu suka melimit dirinya sendiri. Nah ini yang harus kita perangin pertama sebelum kita perang dengan equality after that. Jadi kan pengalaman pribadi saya sih sebenarnya waktu saya punya anak, awal-awal punya anak saya tuh I just try to keep telling myself like I'm good with this, I have enough, just wanna be with my family gitu. Tapi ketika anak besar kan kita nggak boleh tidak melihat another opportunity kan. Do you wanna stay there or you wanna become bigger? Is all your choice. Hal-hal kayak gitu memang keseimbangan, kemudian komunikasi dengan spouse dan lain-lain itu wajib lah hukumnya. Tapi kalau menurut saya, everyone itu punya equal opportunity. Terutama di Indonesia ya. Women leadership kita cukup tinggi loh. Kita bisa lihat di level kementerian kita sekarang. Kita punya banyak menteri perempuan. CEO di Indonesia, perempuan CEO itu banyak sekali. Ya kan, kita punya Bu Nike ya, one of masuk dalam wanita berpengaruh di dunia gitu. Itu contoh sebenarnya women leadership di Indonesia itu bukan sesuatu hal yang tabu dan itu sudah quite strong menurut saya. Bahkan pengalaman saya dulu pernah kerja di perusahaan Amerika, targetnya cuma 12% gitu. Untuk women leadership. Nah kalau kita lihat sekarang menteri-menteri perempuan kita cukup banyak kan, itu angkanya sebenarnya sudah melebihi itu gitu. Jadi kalau saya pikir in Indonesia menurut saya semua orang itu punya equal opportunity. How we get there sih. Oke, tadi kan Ibu sampaikan confident, be yourself, do the work gitu ya, profesional. Tapi mungkin untuk Sobat Cuan yang Gen Z mungkin yang mau masuk ke dunia mining, ada lagi nggak tipsnya? Sama aja sih sebenarnya. I've been through in certain ini ya. Saya dulu pernah di oil and gas lama 22 tahun. Kemudian saya masuk di steel business hampir 5 tahun, 4,5 tahun saya di Krakatau Steel dulu. Kemudian saya masuk dunia aluminium di Inalum. Menurut saya sih sama aja. Sama aja ya. Semuanya visible aja gitu semua ya. Semua visible, semua possible and visible. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Bu Melati udah share pengalaman dan juga insight-nya ke kita. Kita juga jadi banyak tahu nih ya Sobat Cuan dan juga saya dan teman-teman ini jadi tahu terkait dengan bisnis dan industri aluminium di Indonesia saat ini. Dan kita harapkan tentunya terus thriving perusahaan PT Inalum dan juga dapat membantu target pemerintah ke depannya. Terima kasih banyak Bu Melati Sarnita sekali lagi selaku Business Development Director dari PT Indonesia San Aluminium atau Inalum.
Sehat dan sukses selalu untuk Anda dan Sobat Cuan. Nanti kita akan kembali lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan berikutnya. Dadah!